Halo, shalom, saudara Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari kedua, minggu pertama di tahun 2022. Kita memasuki bersama-sama melangkah dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tema hari ini, kita harus siap untuk menyambut kedatangan Dia. Raja di atas segala raja. Saudara, Bapak, Ibu yang kasih dalam Tuhan, penyambutan pertama kelahiran tentang Tuhan Yesus datang ke dalam dunia kita sudah lakukan bulan Desember yang lalu. Saat ini kita sedang menantikan dan menyambut kedatangan yang kedua kali Tuhan kita. Tetapi bukan sebagai bayi yang ada di dalam palungan. Dia akan datang sebagai raja dan hakim yang adil untuk kita semua. Saya mau cerita sedikit, saudara yang kasih dalam Tuhan. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah punya pacar. Ya, saudara tahu. Biasanya anak-anak muda waktu itu kalau waktu kunjung pacar atau wakuncar, pasti berpengalaman semua. Datangnya pasti hari Sabtu malam Minggu, bukan? Tapi saya tidak demikian, saya tidak sama dengan anak-anak muda waktu itu. Yang mempunyai janji hari Sabtu harus datang ke rumah pacarnya. Saya tidak punya jadwal seperti itu. Saya selalu datang pada saat saya mau datang ketemu dengan pacar saya. Waktunya kapan saja saya datang. Saya yang atur sendiri, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan hanya sekali dalam satu minggu. Tetapi saya atur sedemikian rupa untuk bertemu dengan sang kekasih hati saya. Kapan waktu saya mau, saya berangkat, saya pergi, saya bertemu dengan kekasih hati saya. Pada saat saya sampai di rumahnya, saudara, sampai di rumah pacar saya kaget, terkejut. Dia bilang, kok tiba-tiba datang, nggak kasih kabar dulu? Saudara, kalau pacaran datang kasih kabar dulu, norak namanya. Ya. Saya datang langsung, tiba-tiba dia terkejut, saudara. Saya bilang, saya mau bertemu dengan kamu. Kapan saja saya mau bertemu. Supaya apa? Supaya saya bisa melihat kesetiaan kamu untuk menyambut saya. Nah sekarang tiba-tiba saya datang, saudara kaget. Melihat saya sudah ada depan pintu. Penyambutan yang kurang. Setelah itu saudara, setelah mendapat kunjungan yang tiba-tiba, pacar saya sekarang selalu siap sedia menyambut kedatangan saya. Karena saya tidak pernah beri janji kapan saya datang. Begitu juga saudara dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kapan waktunya hanya Tuhan yang mengatur kapan dia mau untuk datang kedua kali bertemu dengan kita. Amin. Bukan kita yang mengatur, tapi Tuhan yang mengatur waktunya. Siap atau tidak siap, Dia pasti datang. Waktu saya datang kunjungan ke rumah pacar saya, siap tidak siap, saya pasti datang menjumpai Dia. Begitu juga Raja di atas segala raja, siap tidak siap, Dia akan datang menemui kita. Nah mari saudara kita buka ayat pembuka di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 dan 13. 1 Tesalonika 3 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan, saya baca. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita berdoa.
Bapa, terima kasih, izinkan saat ini Tuhan, hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari bibir lidah mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Dia ingin kita hidup penuh berlimpah-limpah kasih kita satu dengan yang lain. Terhadap sesama kita. Artinya tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi dendam. Kenapa? Karena supaya kita layak di hadapannya pada saat menyambut kedatangannya. Saya bilang gini, mungkin tahun-tahun yang lalu saudara, kita pernah mengalami kekecewaan. Dikecewakan oleh keluarga mungkin. Dikecewakan oleh istri mungkin. Dikecewakan oleh suami mungkin. Dikecewakan oleh teman, kerabat. Kita mungkin mengalami kecewaan seperti itu. Semuanya itu memang menyakitkan. Tapi dengar baik-baik. Kekecewaan semua itu adalah sampah. Dan sampah tahun lalu harus kita buang, jangan kita bawa memasuki tahun yang baru ini. Nah, saya mau bilang pada kita semua, saudara, begitu juga kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya. Kita harus siap setiap saat untuk menyambut kedatangannya. Amin, saudara. Kita harus siap kapanpun. Bukan masalah waktu dan tanggalnya. Yang menjadi persoalan, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hari dan waktu kapan Tuhan datang. Tetapi bagaimana kesiapan orang percaya menyambut kedatangannya pada saat Ia menjumpai kita. Sudah siapkah kita pada saat Tuhan datang untuk menjemput kita? Sekali lagi, siap tidak siap, kedatangannya pasti digenapi. Kalau saudara baca dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga, dia bilang begini, saudara, firman Tuhan katakan demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang percaya katakan amin. Pada saat Yesus kembali meninggalkan dunia ini, Dia ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Kita, saya dan saudara, Dia siapkan tempat. Tetapi satu kali kelak Dia datang ke dalam dunia ini untuk membawa orang yang percaya, yang siap menyambut kedatangannya dengan penuh kerinduan. Untuk berkumpul bersama-sama dengan Dia. Begitu kerinduannya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kita menjadi satu, berkumpul di dalam surga-surga yang mulia. Yang menjadi kekasih hatinya, yang menjadi belahan jiwanya. Dia jemput kembali kita untuk bersama-sama kepada Bapa di surga. Saudara, pertanyaannya, sudah siapkah kita menyambut kedatangannya? Sekali lagi, sudah siapkah kita menyambut kedatangannya? Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Tuhan. Harus ada persiapan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Persiapan yang pertama, miliki kasih yang berlimpah-limpah. Mempersiapkan hati yang baik, hati yang penuh kasih, kasih yang tanpa batas satu dengan yang lain. Artinya tidak ada lagi iri hati di dalam kehidupan kita. Supaya hati kita jernih, bersih. Karena satu kali kelak Tuhan akan bertanya, masih adakah iman di dalam dunia ini? Bicara iman adalah bicara kasih yang tidak pernah terpisahkan, saudara. Masih adakah iman, masih adakah kasih dalam dunia ini? Kalau saudara masih mempunyai kebencian, artinya kasih itu sudah mulai pudar dan saudara akan tercoret dalam kitab kehidupannya Allah.
Persiapan yang kedua, dikatakan kiranya dia menguatkan hatimu. Ya, kiranya dia menguatkan hatimu. Artinya tidak goyah, tetap teguh, menunggu dengan setia, saudara. Untuk mendapatkan kekasih hati, kita harus menunggu dengan setia. Tanpa kesetiaan semuanya menjadi sia-sia. Saudara, pada saat saya kunjungi pacar saya datang tidak datang, dia menunggu saya dengan setia. Dengan baju yang baik, dengan hiasan yang baik, dia tunggu saya dengan setia. Ada satu kisah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu saudara, ada cerita tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ke-10 gadis ini mempunyai kesetiaan menunggu kedatangan mempelai. Yang 5 gadis setia dan mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Yang 5 mempersiapkan diri yang baik dan benar. Yang 5 lain juga setia, saudara yang kasih dalam Tuhan. Namun dia tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Pada saat mempelai itu datang, tiba-tiba saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menunggu dengan sabar, dengan setia, semuanya tertidur dan ngantuk. Tapi ke-5 gadis yang bijaksana, karena dia berlaku setia, dia mempersiapkan yang terbaik. Dia tidak kehabisan minyak. Artinya imannya roh tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tetapi 5 gadis yang bodoh, dia tidak mempunyai persiapan karena pelitanya hampir mati. Minyaknya habis, saudara. Kehabisan semua pada saat mempelai datang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada persediaan minyak dan pelitanya mati dan akhirnya pintu tertutup. Kita setia, tapi harus mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Amin, saudara. Persiapan yang ketiga, jangan memakai pakaian yang buruk. Dikatakan apa? Pakai pakaian yang kudus tak bercacat. Pakaian yang bagus. Mana ada saudara kalau jadi mempelai, pengantin, wanita pakai gaunnya nggak bagus. Pasti pakai gaun yang bagus, yang menarik. Nah, sebagai mempelai, kita ini yang akan didatangi oleh mempelai pria. Kita harus menyambut dengan pakaian kekudusan, kehidupan yang dipersiapkan tanpa cacat celah. Iman rohani kita tetap melekat kepada Bapa di surga. Iman rohani kita dibersihkan, kemampuan kita, pikiran kita dijernihkan semua untuk mempersiapkan sebagai orang yang kudus tanpa cacat celah. Amin, saudara. Persiapkan semuanya. Bicara pakaian adalah bicara kekudusan, saudara yang kasih dalam. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita hidup bersama dengan Bapa. Dia datang menjemput kita. Kita sambut kedatangan Dia. Karena Dia adalah Raja damai yang memberikan kedamaian pada saat Dia datang kembali ke dalam dunia ini, mengangkat kita semua orang percaya. Oleh karena itu persiapkan, saudara. Jangan ada lagi kebencian, jangan ada lagi dendam, jangan ada lagi iri hati. Bersihkan semua, miliki kasih yang berlimpah-limpah. Datang bersama-sama, miliki hati yang setia menanti kedatangan. Dan persiapkan yang terbaik untuk kedatangan Raja di atas segala raja. Pakai baju kekudusan. Bukan baju yang noda dan celah. Tapi baju yang penuh dengan kekudusan tanpa cacat celah. Kita pergunakan. Supaya kita layak dan kita masuk dalam kerajaan Allah. Apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangannya? Persiapan kita adalah, saudara, untuk tidak menjadi sia-sia. Nah, saya bilang begini sama saudara, adalah sia-sia menjadi orang Kristen yang sekian lama jika pada waktu kedatangan Dia kita ditolaknya. Kita ditolak karena Matius jelas berkata,
Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerjaan sorga. Bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku sudah melakukan mujizat? Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Oleh karena itu persiapkan dari sekarang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kunci dari segala sesuatunya adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu hidup berkenan di hadapannya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, pastikan Tuhan datang untuk menjemput kita semua umatnya yang percaya. Dan dia persiapkan sorga mulia untuk kita. Haleluya. Saudara percaya, siapkan dari saat ini, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Bapak, terima kasih. Kalau saat ini kami boleh memasuki hari kedua di tahun yang baru ini. Biarlah tahun 2022 ini kami melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Dan kami menyambut kedatangan Dia. Kedatangan Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Persiapkan roti dan anggur di rumah. Saya akan berdoa memberkatinya. Tuhan berkati dalam perjamuan kudus ini roti dan anggur yang ada menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan, nanti kita akan mengaminkannya bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita angkat lebih tinggi lagi tubuh Kristus dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus. Amin. Mari kita angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa. Anugerah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan perlindungan persekutuan yang indah. Bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha menjemput kita semua para salehnya. Orang-orang ini berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Salam Mazmur ya. Yes, yes, yes. Maju terus. Amin.